Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Lanjutan video yang lalu, sekarang mengisahkan di saat saya bercerita kepada para sesepuh-sesepuh di kampung rumahnya ibu, yaitu menceritakan di saat saya bekerja di banyak tempat dan tempatnya terpencil. Oh iya, kemarin banyak yang nanya-nanya, kok selalu bilang rumah ibu, kenapa bukan rumah orang tua? Saya buka dulu sebentar ya. Emang itu rumah khusus untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Waktu itu saya keluar dari Astra dan saya dapat pesangon. Nah, uang pesangon itulah khusus saya peruntukkan untuk bangun rumah untuk ibu. Dari mulai tanahnya, rumahnya, isi rumahnya segala, berikut kendaraan yaitu motor, dan sisanya atau lebihnya untuk keperluan ibu sehari-hari. Udah kan, paham? Itu awal muawal, asal muasal saya selalu bilang rumah ibu. Oke. Lanjut dengan tema perjalanan di tempat kerja daerah terpencil. Saya bercerita kepada sesepuh-sesepuh kampung di rumah ibu seperti ini. Karena kerja di daerah-daerah terpencil inilah saya mulai memahami, saya mulai mengerti, ternyata saya hidup di alam jagat raya Pramudita ini bukan hanya saya saja, tetapi masih banyak makhluk-makhluk di luar saya, yaitu di luar manusia. Makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh mata saya. Mereka mulai menampakkan diri di saat saya akan nebang pohon besar. Makhluk tersebut pun menampakkan diri. Oh, ternyata ada penghuninya. Mulai dari situlah saya mulai menghormati, mulai menghargai makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh manusia. Sejak itu saya nggak pernah berani lagi mengganggu kediaman mereka. Seandainya terpaksa pun
Saya pun nego dulu, tawar-menawar dulu dengan penghuninya. Saya ucapkan mohon maaf, tempat ini mau saya pakai untuk ini. Seandainya berkenan, nanti saya carikan tempat yang baru. Sekiranya cocok tempat baru tersebut, ya udah di situ. Sesepuh kampung itu pun bingung. Kok cuman begitu? Nggak pakai sarana ini, nggak pakai sarana itu, nggak ngundang kiai, nggak ngundang ustadz, cuman ngobrol seperti itu. Kok mau pindah? Itulah kenapa saya di sana disebut cucu oleh sesepuh kampung di daerah terpencil itu. Entah, saya juga bingung kenapa bisa seperti itu, padahal saya berujar pakai bahasa Sunda, kadang-kadang pakai bahasa Indonesia kepada makhluk-makhluk yang tak terlihat itu. Orang-orang kampung semakin apa ya disebutnya ya, yang tadinya tidak kenal semakin dekat dengan saya, yang tadinya kenal sampai mengakui saya ini jadi saudaranya dia. Hampir seperti itu. Saat itulah saya mulai memahami, saya mulai mempelajari tentang adab, tentang etika. Ternyata adab, etika, sopan santun untuk semua makhluk, bukan hanya kepada manusia yang berwujud, tapi kepada makhluk yang tak tampak pun kita harus punya adab, punya etika, sopan santun, supaya hidup saling menghargai. Sejak itu saya sering mempelajari, sering memahami tentang alam. Di mana saya kerja, di situ saya sibuk memahami tentang isi alam di daerah terpencil tersebut. Kadang tengah malam saya sambil menikmati wedang kopi dan udutnya, ada aja yang menampakkan diri, seolah-olah mereka berujar seperti ini ujarnya, seolah-olah ini, "Hei Arya, pertahankan sikap, tingkah laku, dan perbuatan kamu kepada kami ini. Karena kami ini sudah percaya, sudah mempercayai kepada diri kamu. Jangan kecewakan kami ini. Jangan buat kecewa kami ini. Dan ingat, jangan kamu hianati kepercayaan kami ini kepada kamu." Nah, seperti itulah. Makanya saya selalu berhati-hati. Jangan sampai saya ini menyakiti, saya ini mengkhianati mereka.
sekecil apapun, saya pasti mohon izin kepada mereka dulu. Awal-awalnya pastilah di kampung pasti ada kiai, guru ngaji lah. Awal-awalnya saya disebut kurang syariat, nggak boleh seperti itu. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan beliau, saya cuman berujar seperti ini kepada beliau. Saya adalah ciptaannya Tuhan. Makhluk-makhluk yang tak terlihat pun sama ciptaan Tuhan. Seandainya saya ini menyakiti mereka, mengkhianati mereka, pasti saya yakin, sangat amat yakin sekali, mereka akan mengadu kepada Tuhan karena telah teraniaya, telah dianiaya oleh diri saya. Jika sudah terjadi pengkhianatan tersebut, kira-kira seperti apa? Saya mohon kepada Tuhan supaya saya selamat. Mereka pun memohon keadilan kepada Tuhan karena telah dianiaya, telah teraniaya, telah dikhianati. Mana permohonan yang dikabul oleh Tuhan? Saya amat yakin sekali permohonan mereka lah yang akan dikabulkan oleh Tuhan, karena Tuhan lebih mendahulukan kepada makhluk yang teraniaya, bukan kepada makhluk yang menganiaya. Pasti saya kalah derajat, kalah kemuliaan. Doa saya dicuekin, permohonan saya dicuekin oleh Tuhan. Justru Tuhan akan mengutamakan kepada mereka terlebih dahulu yang teraniaya. Saat itu Yai di kampung pun menyadari, dan saya tidak diponis lagi orang musyrik. Kalau di kampung kan gitu, jika ya namanya orang kampung kan, jika kita mempercayai di pohon ini ada penunggunya, di batu ini ada penunggunya, disebutnya musyrik. Perlahan-lahan akhirnya kiai-kiai yang ada di desa-desa terpencil pun memahami. Semakin akrablah saya dengan warga-warga di kampung tersebut. Nah, begitu. Hampir semua, hampir rata-rata daerah terpencil yang saya singgahi seperti itu. Oke. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Saya hanya bisa berucap semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Prahamudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu menghargai, menghormati,
semua makhluk yang ada di alam jagat raya Pramudita ini, karena itu juga makhluk ciptaan Tuhan. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk semuanya.